Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ridho Riyadi, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam, dan tidak lupa pula teman-teman yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai dimensi dan aliran pemikiran Islam dengan anggota Muhammad Saiful Hidayat, NIM 2120317, Andi Fitriah, NIM 2120202, dan Mu'alifatul Hasanah, NIM 2120209. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai materinya. Silahkan kepada pemateri. Langsung saja untuk memasuki materi yang pertama, yaitu tentang dimensi Islam yang terdiri dari iman, Islam, dan ihsan. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa din atau agama itu terdiri dari 3 unsur, yaitu yang pertama Islam, iman, dan ihsan. Dalam 3 unsur itu terselip makna, kejenjangan, atau tingkatan. Orang-orang pertama akan memulai dengan Islam, kemudian berkembang ke arah iman, dan memuncak dalam ihsan. Iman berarti kepercayaan kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, dengan ditandai ucapan 2 kalimat syahadat atau 2 persaksian. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah atau utusan Allah. Yang kedua, Islam artinya menyerahkan diri kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, dan Maha Esa. Dan penyerahan itu diikuti dengan kepatuhan dan ketaatan untuk menerima dan melakukan apa saja perintahnya dan segala larangannya, atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ihsan. Ihsan sendiri berasal dari kata ahsana yuhsinu ihsan, yang berarti baik, bagus, kebajikan, atau saleh. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Sekian dari saya. Munculnya pemikiran Islam pada tahun 1970 hingga tahun 1990, wacana keagamaan telah berkembang menuju wacana kultural. Islam di Indonesia tidak terpisah dari dinamika pemikiran Islam. Telah muncul ide baru yang mewarnai corak pemikiran Islam di Indonesia. Antusiasme kalangan intelektual Islam dalam wacana pemikiran Islam sosial keagamaan sangat tinggi, sehingga disebut sebagai masa antusiasme intelektual. Para intelektual aktivis ini telah diakui oleh para pemikir sebagai intelektual yang memiliki kepedulian yang sangat besar pada problematika umat Islam Indonesia dan segenap anak bangsa. Menurut Abdul Muti Ali, penyebab munculnya pemikiran Islam di Indonesia antara lain: yang pertama, sikap acuh tak acuh yang terkadang merendahkan golongan inteligensia terhadap Islam. Yang kedua, keadaan politis, ekonomi, dan sosial akibat keadaan Indonesia sebagai negeri jajahan. Yang ketiga, dengan adanya campur aduk kehidupan agama Islam. Yang keempat, ketidakdefinisinya lembaga-lembaga pendidikan agama. Yang kelima, aktivitas misi Katolik dan Protestan. Aliran kalam. Islam agama yang diyakini sebagai agama rahmatan lil alamin oleh penganutnya ternyata tidak selamanya bersifat positif. Salah satu buktinya adalah tahkib. Peristiwa ini membuat bencana bagi umat Islam sehingga terpecah paling tidak menjadi 3 kelompok umat Islam, yaitu pertama kelompok pendukung Muawiyah, kedua kelompok Islam yang mendukung Ali bin Abi Thalib, yang terbagi menjadi 2 kelompok umat Islam yang setia terhadap Ali bin Abi Thalib, dan yang kedua adalah umat Islam yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, menentang terhadap Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kelompok ini dalam sejarah dikenal dengan nama Khawarij. Sebagian ulama mencoba bersikap netral secara politik dan tidak mau mengkafirkan para sahabat yang terlibat dan menyetujui tahkim umat Islam yang tergabung dalam kelompok ini, kemudian dikenal sebagai Murji'ah. Kelompok ini dipelopori oleh Gilan al-Dimashq yang menurut ajarannya iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Selain kelompok tersebut, terdapat beberapa kelompok yang muncul.
aliran Qadariyah yang memandang manusia memiliki kekuatan kudrah untuk menentukan perjalanan hidupnya dan untuk mewujudkan perbuatannya. Kemudian aliran Jabariyah yang berpendapat bahwa Tuhanlah yang menentukan perjalanan hidup manusia dan mewujudkan perbuatannya. Yang kedua ada aliran fikih, aliran pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada Madrasah Al-Madinah, yang kedua Madrasat Al-Baghdadi atau Madrasat Al-Hadis dan Al-Ra'yu. Aliran hukum Islam yang terkenal dan masih ada pengikutnya hingga sekarang dibagi menjadi 4 imam mazhab. Yang pertama ada Hanafiyah, Abu Hanifah Al-Nu'man bin Thabit bin Sufti. Yang kedua ada Malikiyah, Malik bin As al-Bahri. Yang ketiga ada Syafi'iyah, Muhammad bin Idris al-Syafi. Yang keempat ada Hanabilah, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. 3. Aliran tasawuf. Pada awalnya tasawuf merupakan ajaran tentang al-zuhud, pelakunya disebut zahid. Kemudian diubah menjadi tasawuf dan pelakunya disebut sufi. Dalam ajaran sufi dikatakan bahwa Tuhan berkehendak untuk menyatu dengan manusia, suatu keadaan mental yang diperoleh manusia tanpa bisa diusahakan, disebut hal atau ahwal. Ahwal merupakan suatu keadaan mental sufi yang sangat dekat dengan bahkan menyatu dengan Tuhan. Keadaan sufi dengan Tuhan dirumuskan oleh sufi dengan rumusan yang berbeda. Ada 3 metode tasawuf. Yang pertama tahali, yang kedua tahali, dan ketiga tajali. Yang pertama tahali merupakan pengasingan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua tahali merupakan pengosongan diri sufi. Yang ketiga tajali mengisi diri dengan perbuatan-perbuatan mulia. Baik, sekian dari kelompok kami. Saya Mu'alifatul Hasanah selaku moderator ingin meminta maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.